Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Dwi Pramesti. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai tanam paksa atau dalam bahasa Belanda disebut kultur stelsel. Pengertian. Tanam paksa adalah sistem yang mengharuskan rakyat melaksanakan proyek penanaman tanaman ekspor di bawah paksaan pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak tahun 1830 sampai 1833 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Sistem tanam paksa diterapkan di Pulau Jawa yang meliputi Cirebon, Tegal, Semarang, Jepara, Surabaya, dan Pasuruan. Sedangkan di Pulau Sumatera meliputi Minahasa, Minangkabau, Lampung, Palembang, Ambon, dan Banda. Latar belakang tanam paksa. Yang pertama, Belanda kehabisan dana saat bergabung peperangan di masa kejayaan Napoleon Bonaparte. Yang kedua, kas negara Belanda kosong dan utang yang ditanggung cukup banyak. Yang ketiga, pemasukan dari menanam kopi tak begitu menghasilkan. Yang keempat, Belanda gagal menerapkan gagasan liberal 1816 hingga 1830, yaitu dalam mengeksploitasi tanah jajahan agar memberikan keuntungan yang besar bagi negeri induk Belanda. Yang kelima, terjadinya Perang Kemerdekaan Belgia dan berakhir dengan berpisahnya Belgia dari Belanda pada 1830. Dampak tanam paksa. Indonesia jadi kenal sama tanaman yang laku diperdagangkan secara internasional atau dengan kata lain jadi punya komoditas ekspor yang laku seperti kopi, teh, tarum, dan lain sebagainya. Tenaga buruh menjadi murah dan masyarakat pedesaan mengenal sistem permodalan sehingga terjadi perubahan pola transaksi dari pola transaksi tradisional ke arah pengembangan ekonomi moneter. Rakyat Indonesia kelaparan karena tidak bisa menanam padi maupun jagung untuk dimakan. Korban jiwa pun tidak dapat dihindari. Rakyat Indonesia harus mengalami kemiskinan karena harga diatur oleh pihak Belanda. Mereka juga masih harus membayar pajak. Infrastruktur Indonesia dibangun demi memperlancar distribusi hasil tanam paksa. Contohnya jembatan, jalan raya, pelabuhan, dan rel kereta api dikembangkan untuk mengangkut hasil tanam paksa. Peraturan atau ketentuan tanam paksa. Yang pertama, persetujuan akan diadakan dengan penduduk supaya mereka menyediakan sebagian tanahnya untuk penanaman tanaman yang dapat dijual di pasar Eropa. Yang kedua, bagian tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ekspor tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Yang ketiga, pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Yang keempat, bagian tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Yang kelima, hasil dari tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika nilai hasil tanaman dagangan yang ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, kelebihannya dikembalikan kepada rakyat. Yang keenam, kegagalan yang bukan disebabkan oleh petani menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang ketujuh, pelaksanaan kultur stelsel diserahkan kepada pemimpin pribumi. Sementara pemerintah Belanda hanya jadi pengawas. Isi peraturan tanam paksa. Mewajibkan setiap desa menyisihkan tanah sebesar 20% untuk ditanami komoditas ekspor khususnya kopi, teh, tebu, dan tarum atau nila. Kultur stelsel kemudian dihentikan setelah mendapat berbagai kritik dengan dikeluarkan Undang-Undang Agraria tahun 1820 dan Undang-Undang Gula tahun 1870. Tokoh penentang tanam paksa.
Yang pertama, Edward Dawes Dekker, 1820 sampai 1887. Ia adalah mantan asisten residen di Lebak, Banten, sehingga sangat mengetahui penyelewengan yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah di bawah sistem tanam paksa. Ia mengarang sebuah buku yang berjudul Max Havelaar atau Lelang Kopi Perdagangan Belanda dan terbit pada tahun 1860. Dalam buku tersebut, ia melukiskan penderitaan rakyat di Indonesia akibat pelaksanaan sistem tanam paksa. Yang kedua, Franzen van der Poot, 1822 sampai 1902. Ia menunjukkan sikapnya terhadap kebijakan tanam paksa dalam bukunya berjudul Sulker Constructen. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti kontrak gula. Ia bersama dengan Dawes Dekker merupakan tokoh penentang tanam paksa dari golongan liberal. Yang ketiga, Baron van Heuvel, 1820 hingga 1870. Ia adalah seorang pendeta Belanda yang menuntut pemerintah pusat dan gubernur jenderal agar memperhatikan nasib dan kepentingan rakyatnya. Baron van Heuvel bersama Franzen van den Poot menentang sistem tanam paksa. Kedua tokoh itu juga berjuang keras menghapuskan sistem tanam paksa melalui parlemen Belanda. Yang keempat, golongan pengusaha. Golongan pengusaha menghendaki kebebasan berusaha dengan alasan bahwa sistem tanam paksa tidak sesuai dengan ekonomi liberal. Akibat reaksi dari orang-orang Belanda yang didukung oleh kaum liberal mulai tahun 1865, sistem tanam paksa dihapuskan. Nah, itulah tokoh-tokoh yang menentang sistem tanam paksa pada masa pemerintahan Belanda. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan maupun kritik saran, dapat dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.